Oke, boleh dipersilahkan. Pada Kak Rikita dan Kak Jocelyn, saya persilakan. Ya, terima kasih Kak Angel. Halo semuanya. Halo. Halo. Ya, udah nggak usah pada tegang ya sama aku ya. Di sini kita santai aja, saling sharing pengalaman. Ya kalau ada yang mau minum, boleh minum dulu. Ada yang mau nguap, boleh nguap dulu. Atau ada yang mau meregangkan badannya, silakan ya, supaya nggak capek. Kita mau dengerin banyak sharing-sharing dari aku sama Kak Jocelyn. Kak Jocelyn di mana ya? Ada nggak? Coba. Halo teman-teman. Nah ya, jadi aku bakal bareng sama Kak Jocelyn sharing ke kalian mengenai manajemen waktu dan juga skala prioritas. Aku izin share screen dulu ya. Ada nggak? Ada, Kak. Oke, thank you. Nah, jadi di sini aku mau ngebahas tentang skala prioritas yang berhubungan sama manajemen waktu. Buat apa sih, Kak, kita bahas ini gitu? Karena kalau misalkan kita mau menjadi salah satu anggota OSIS, otomatis tanggung jawab kita jadi lebih besar dong, teman-teman, daripada siswa-siswa lainnya yang memang nggak jadi OSIS gitu. Entah nanti pas pelajaran harus rapat, entah nanti tugasnya lebih banyak gitu kan. Pokoknya tanggung jawab kita jadi lebih besar gitu. Itulah kenapa kita harus tahu prioritas kita tuh yang mana sih, dan cara kita untuk ngatur waktu supaya kita nggak keteteran tuh gimana sih gitu. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu skala prioritas. Aku mau dengar dari anak SMP, coba. Aku nggak usah tunjuk deh, ada dong yang mau aktif gitu, yang mau mengutarakan pendapatnya. Di sini nggak ada benar atau salah ya teman-teman, karena di sini kita semua berdasarkan perspektif masing-masing. Kalau menurut kalian, skala prioritas itu apa gitu? Coba yang berani mau ngomong. Saya. Siapa tuh? Namanya Ecang, dong. Ecang. Oh, Ecang. Ecang. Ya, apa Cang? Menurutku skala prioritas itu bagaimana kita menempatkan suatu kegiatan yang harus atau kita utamakan terlebih dahulu dari kegiatan yang lainnya. Ya, oke. Thank you, Ecang. Jadi, sebenarnya kuncinya itu benar kata Ecang. Kuncinya itu ada di prioritas. Prioritas itu kan artinya penting ya. Jadi, skala prioritas tuh lebih kepada gimana kita menentukan batasan-batasan dan urutan-urutan dari hal-hal yang bisa dibilang penting sampai yang tidak penting. Nah, di sini ada pengertian menurut salah satu ahli. Ini aku nggak cantumin di sini. Jadi artinya adalah suatu daftar yang berisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia sesuai dengan level atau tingkat pemenuhannya. Nah, supaya lebih jelas, di sini aku ada diagram Maslow. Dari diagram Maslow ini, kita lihat dari yang paling bawah, teman-teman. Di situ ada psychological needs. Di situ ada makan, ada minum, ada istirahat, ada olahraga juga. Jadi, psychological needs ini adalah kebutuhan yang paling pertama dan utama dibutuhkan sama kita sebagai seorang manusia. Karena ya kalau misalkan kita nggak makan, kita nggak minum, rasanya apa sih? Lapar, haus kan? Capek, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan yang spesial dari psychological needs ini, dia pasti akan selalu berulang, teman-teman. Jadi, seandainya kalian lapar, terus kalian makan, kalian kenyang dong pasti. Tapi 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, kalian akan merasa lapar lagi, begitu seterusnya. Jadi, ini tuh kebutuhan yang akan selalu berulang dan terus kalian butuhkan gitu. Nah, kalau misalkan psychological needs ya kalian sudah terpenuhi, kalian akan naik lagi ke tingkat berikutnya, yaitu safety needs. Di sini itu lebih kepada kebutuhan kalian tentang rasa aman. Jadi kalau dalam OSIS, mungkin di mana kalian merasa aman untuk berpendapat, kalian merasa aman untuk mengutarakan ide-ide kalian, seperti itu.
Yang selanjutnya, kalau safety needs itu udah terpenuhi, biasa muncul yang lebih lagi, yaitu love needs. Love needs itu kebutuhan akan kasih sayang. Entah kasih sayang dari keluarga, kasih sayang dari teman, kasih sayang dari guru, dan sebagainya. Lalu, yang atasnya lagi adalah self-esteem. Di sini itu mengenai penghargaan dan juga apresiasi. Jadi, kalau misalkan dalam OSIS ya, dalam OSIS kalian sudah berhasil melaksanakan suatu event gitu. Misalkan event yang kemarin, event pemilihan ketua dan wakil ketua yang sudah kalian berhasil laksanakan. Otomatis kalau kalian merasa sudah berhasil, kalian bakal lebih senang kalau kalian mendapatkan apresiasi dari orang lain gitu kan. Entah mungkin dari Pak Agung sebagai pembina kalian atau teman-teman kalian yang lainnya gitu. Terus yang selanjutnya, ini yang paling atas, adalah self-actualization. Di sini, aktualisasi diri itu artinya adalah kita memanfaatkan potensi dan kemampuan kita dengan semaksimal mungkin. Kalian bisa banget ngelakuin self-actualization ini di OSIS. Misalkan kalian punya bakat public speaking, kalian punya bakat desain, atau apapun itu. Tapi kalian nggak pernah pakai itu bakat, cuma kalian simpen aja di sini. Dan orang-orang pun nggak tahu bahwa kalian tuh punya bakat sebagus itu. Tapi ketika kalian punya wadah, dan salah satu wadah di sekolah itu ya OSIS gitu. Ketika kalian punya wadah dan kalian punya kesempatan yang gede banget untuk express diri kalian, bahwa ini aku loh, aku jago loh desain, ini aku loh, aku bisa loh public speaking, itulah dimana kalian bisa show ke orang-orang kalau kalian tuh punya potensi, dan dengan kalian menggunakan potensi itu, otomatis potensi kalian juga akan jadi semakin terasah, teman-teman. Jadi di OSIS ini, kalian nggak usah takut untuk mengekspresikan diri kalian. Nggak usah takut salah. Tanemin di mindset kalian bahwa kalian di OSIS tuh bukan sedang berkompetisi, tapi kalian lagi sama-sama belajar. Jadi untuk salah itu ya nggak apa-apa gitu. Justru kalau kalian pernah salah, kalian jadi tahu mana yang salah dan mana yang benar. Jadi next time ke depannya, kalian bisa lebih berkembang lagi. Yang selanjutnya, di sini ada kuadran, teman-teman. Jadi kuadran skala prioritas tuh ada 4. Di kuadran pertama, itu ada tentang kebutuhan yang mendesak dan juga penting. Di kuadran yang kedua, ada kebutuhan yang penting tapi tidak mendesak. Di kuadran ketiga, ada kebutuhan yang mendesak tapi tidak penting. Dan di kuadran keempat, ada kebutuhan yang tidak mendesak dan juga tidak penting. Di sini kalian harus cernanya pelan-pelan ya. Aku udah kasih contoh supaya kalian lebih ngerti. Ini kuadran aku pribadi ya. Jadi kalau untuk aku sendiri, di bagian kebutuhan yang penting dan mendesak itu ada proyek dan tugas sekolah, ada proyek OSIS, dan masalah atau konflik yang memang harus segera diselesaikan. Terus di kuadran kedua, yaitu penting dan tidak mendesak, di sini berarti artinya suatu hal itu penting, tapi ya tidak mendesak, jadi tidak perlu buru-buru diselesaikan, nggak ada deadline-nya, tapi ya bukan berarti kalian bisa menunda gitu ya. Di sini ada waktu bersama keluarga, self-improvement, dan juga olahraga. Terus di kuadran ketiga, untuk aku itu ada mendesak dan tidak penting adalah telepon atau pesan, terus pertemuan mendadak gitu. Yang terakhir, kebutuhan atau hal yang tidak mendesak dan juga tidak penting, yaitu bermain sosmed, ngobrol, dan juga main game. Nah, teman-teman, tapi di sini kalian jangan salah penangkapan. Aku bilang kayak gini bahwa main game dan main sosmed itu ada di kuadran keempat, bukan berarti kalian nggak perlu dan nggak boleh hal itu semua. Karena kunci yang penting dari kita ngejalanin kegiatan kita sehari-hari itu adalah keseimbangannya, teman-teman. Jadi antara hal yang penting, kayak semacam belajar, ngerjain tugas, dan segala macam, dengan refreshing, kayak main game, main sosmed, itu harus seimbang. Karena tubuh kita juga butuh yang namanya istirahat, tubuh kita butuh yang namanya relaksasi gitu. Kalau misalkan kita cuma pakai untuk mikir,
lama-lama juga kita jadi capek sendiri gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke manajemen waktu. Di manajemen waktu itu ada siapa nih yang bisa memberikan pengertian manajemen waktu itu apa? Tadi kan udah Ecang, coba yang lain dong. Oke, Catherine. Silakan, Catherine. Oke, Ya. jadi manajemen waktu itu di mana kita harus mengatur waktu, kita mengatur itu secara yang kita mau. Jadi kita atur untuk, misalnya kita bagi, pertama kita harus kerjaan tugas, kedua kegiatan OSIS, terus kalau ada sisa waktu kita bareng keluarga gitu. Jadi memanage waktu. Oke, makasih Catherine. Jawabannya, ya, kayak yang tadi aku bilang, jawabannya itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar karena semuanya itu pasti ya benar gitu. Tadi aku lihat Brevian ada open mic, kamu mau jawab? Enggak deh, udah dijawab sama Kat. Nggak apa-apa, ngomong aja. Kalau menurut kamu gimana manajemen waktu? Menurut saya manajemen waktu itu bagaimana kita mengatur waktu, ya mana yang lebih penting untuk dikerjakan duluan dan mana yang bisa dikerjakan lain waktu gitu. Oke, terima kasih Brevian dan juga Catherine. Sekarang kita buka aja ya. Di sini ada pengertian menurut Haynes. Jadi manajemen waktu adalah suatu proses pribadi dengan memanfaatkan analisis dan perencanaan dalam menggunakan waktu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Jadi pengertian yang mudahnya itu seperti yang tadi diungkapkan oleh Catherine dan juga Brevian. Kalau untuk aku sendiri, manajemen waktu itu suatu usaha atau suatu effort di mana kita berdasarkan skala prioritas kita sendiri itu kita membuat manajemen waktu yang emang cocok gitu sama diri kita. Jadi kalau secara keseluruhan manajemen waktu antara aku dengan Brevian dengan Catherine tuh bisa jadi berbeda. Karena manajemen waktu orang dengan orang lain itu bisa beda-beda, teman-teman. Jadi tergantung kalian nyamannya menjalani yang seperti apa. Tapi tetap harus ada patokannya. Patokannya yaitu yang tadi, skala prioritas kalian. Jadi nggak masalah kalau misalkan manajemen waktunya gini, aku lebih nyaman dan lebih senang untuk belajar di malam hari. Sedangkan Kak Jocelyn lebih nyaman untuk belajar di pagi hari. Itu nggak masalah, teman-teman. Jadi nanti Jocelyn akan memanage waktunya, belajarnya di pagi hari, dan dia mengistirahatkan dirinya di malam hari. Kalau aku lebih pilih untuk bersantai di pagi hari, terus di malam hari baru aku belajar. Gitu. Nah, selanjutnya, ini sifat waktu bisa kalian jadiin sebagai patokan. Ngapain sih kita memanage waktu kita? Emang waktu itu sepenting apa sih? Gitu kan? Tanpa kalian sadar, salah satu hal yang paling penting yang kalian punya itu adalah waktu, teman-teman. Karena, pertama, waktu itu dimiliki secara rata dan adil sama semua manusia. Karegita punya waktu dalam satu hari 24 jam. Pak Agung punya waktu satu hari 24 jam. Kak Jocelyn, Fortuna, dan semuanya punya waktu dalam satu hari sama-sama 24 jam. Tapi, kalau kalian lihat orang-orang di luar sana, atau teman-teman kalian, atau diri kalian sendiri, kalian mungkin kadang berpikir, kenapa ya? Kok waktu yang kita punya sama, tapi hasilnya berbeda-beda? Karena di dalam waktu itu, usahanya juga tiap-tiap orang tuh pasti beda-beda, teman-teman. Mungkin ada yang dalam satu hari itu, salah satu siswa itu bisa menyelesaikan semua tugas-tugasnya, tapi ada siswa lain yang dalam satu hari, satu tugas pun belum selesai. Padahal, kalau dipikir-pikir, satu orang itu punya waktu sama, 24 jam gitu. Tapi hasilnya berbeda-beda. Itu tergantung dari gimana kalian mengatur waktu kalian sendiri. Gitu.
Yang kedua, ini yang paling penting, teman-teman. Waktu itu nggak bisa diulang. Jadi, LDK kita pada hari ini, pada saat ini, dan sesi aku pada saat ini ngasih kalian materi, itu nggak akan bisa diulang. Jadi kalau kalian nggak memanfaatkan LDK dan sesi-sesi yang ada dalam LDK itu dengan baik, dan kedepannya kalian merasa diri kalian rugi karena nggak memanfaatkan waktu LDK dengan baik, ya udah gitu. Itu akan jadi penyesalan kalian. Karena waktu itu nggak bisa diulang. Itulah kenapa aku akan selalu tegasin ke kalian untuk manfaatin waktu dengan sebaik mungkin. Apapun, sekecil dan sesingkat apapun waktu itu, manfaatin dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, waktu itu nggak bisa dipercepat dan juga nggak bisa diperlambat. Jadi ya sedemikian rupa gitu. Di sini bisa dihubungkan sama misalkan kalian ngerjain tugas ya. Kalian ngerjain tugas yang deadline-nya itu misalkan jam 8 malam. Tapi kalian baru mulai ngerjain jam 7 malam. Otomatis kemungkinan besar kalian bakal ngerjain dengan terburu-buru dan pada akhirnya hasilnya nggak maksimal. Apakah kalian berharap waktu bisa diperlambat? Nggak bisa, teman-teman. Jadi solusinya adalah kalau kalian tahu kalian ingin memberikan yang maksimal dengan deadline di jam segitu, coba kalian kerjain tugasnya tuh lebih cepat gitu. Jam 5 sore kalian udah mulai, atau jam 6 kalian udah mulai gitu. Karena nggak rugi juga kok memulai sesuatu terlebih dahulu. Justru kalian bisa kasih yang lebih maksimal gitu. Yang keempat, sesingkat apapun waktu, pengaruhnya itu sangat besar. Kalian jangan pernah nyepelein waktu 1 menit, 5 menit, gitu. Waktu yang 1 menit dan 5 menit itu bukan cuman, teman-teman. Bukan cuman 1 menit, cuman 5 menit. Tapi itu semua pengaruhnya 1 menit dan 5 menit itu bisa mempengaruhi 5 jam kalian ke depan, atau 10 tahun kalian ke depan. Itu bisa, teman-teman. Aku kasih contoh gini gampang ya. Misalkan kalian bangun mau sekolah. Biasa kalian bangun jam berapa sih kalau mau sekolah? Kalau mau sekolah online? Paling telat jam 6:30. Jam Paling setengah pagi 7. bisa nyampe jam 5. Berarti kita anggap kalian bangun jam 7.30 ya. Terus kalian mulai pelajaran misalkan 7.35. 7.30 berarti 7:30 dong. Tadi kamu ngomong apa? Tadi Cici bilang bangun jam 7.30. 7.30 jam 7:30 dong. Oke, berarti kamu bangun jam berapa? Paling telat itu jam 6:30. Oh, 6:30. Sorry. Berarti 6:30. Anggap aja kamu kan sekolah 7:30 ya. Teman-teman SMP biasa sekolah 7:30 kan? Iya. Anggap aja hari itu kamu kesiangan gitu. Atau enggak kamu lagi capek, lagi ngantuk. Jadi kamu bangunnya misalkan jam 7:20. Artinya masih ada sisa 10 menit. Enggak deh, jangan 7.30 deh. Kelamaan. 7.25. Berarti kalian masih punya waktu 5 menit untuk ke jam 7:30 gitu. Dalam waktu 5 menit ini, misalkan Echang memilih untuk tidur-tiduran aja gitu di kasur, sambil scrolling TikTok, scrolling IG, sambil nungguin guru ngasih link gitu kan, ngasih link Zoom. Terus Catherine juga sama nih, bangunnya jam 7.25. Tapi Catherine memilih untuk langsung bangun dari tempat tidur, sikat gigi, cuci muka. Apakah efek apakah efek dari Echang dan Catherine itu bakal sama ke depannya? Apa coba bedanya? Echang bakal apa? Catherine bakal apa? Coba teman-teman ada yang nangkep nggak maksud aku? Catherine akan lebih rajin. Ya. Echang gimana Echang? Echang akan menjadi lebih malas. Iya, oke. Thank you Hugo. Jadi Catherine akan lebih rajin dan Echang akan jadi lebih malas. Tadi ada satu lagi Matthew. Nggak apa-apa Matthew, kamu jangan turun tangan. Aku mau dengar pendapat kamu.
tadi Catherine kan siap-siap dulu ya, cuci muka, Iya. gosok gigi. Nah, Mm-mm. nanti sepanjang pelajaran, jadi nggak lebih ngantuk gitu. Kalau Ya, Ecang kan nggak apa-ngapain ya, cuma ya, scroll IG, scroll TikTok. ya. Oke. Thank you Matthew dan juga Hugo. Jadi jawaban dari Matthew dan Hugo itu tepat banget ya teman-teman. Jadi berarti aku nganggep di sini kalian udah nangkep maksud aku dari poin nomor 4 ini. Jadi 5 menit yang kalian pikir itu cuma 5 menit, ternyata bisa sebesar itu dampaknya. Ecang yang memilih untuk scrolling TikTok dan scrolling IG dengan keadaan dia capek dan ngantuk nggak cuci muka, ada nggak kemungkinan dia akhirnya bakal bablas ketiduran lagi? Ada. Dan saat pelajaran, dia ngantuk banget. Bisa nggak? Bisa banget. Tapi Catherine, karena dia, walaupun dia masih ngantuk, tapi dia memaksakan diri dia untuk bangun, sikat gigi, cuci muka, terus akhirnya dia seger, dia bisa ngikutin pelajaran dari awal sampai akhir. Dan akhirnya Ecang kebingungan hari itu materinya apa ya, tugasnya apa ya. Sedangkan Catherine dia bisa ngikutin. Dan mungkin kalau dia masih ngantuk, setelah sekolah dia bisa tidur siang dulu. Gitu, teman-teman. Oke, next. Di sini ada cara menerapkan manajemen waktu. Yang pertama, tetapkan tujuan dengan benar. Di sini maksudnya adalah tujuan kalian tuh, kalian mau apa? Kalian memutuskan untuk memanage waktu kalian karena kalian punya goals di sono. Dan goals kalian tuh apa? Kalau misalkan goals aku adalah aku pengen jadi orang yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Atau mungkin Matthew. Matthew kan ketua OSIS. Matthew punya goals. Aku pengen bisa lebih memanage waktu aku. Karena aku adalah ketua OSIS. Jadi tanggung jawab aku pun banyak dan aku pengen jadi orang yang lebih bertanggung jawab dan jadi teladan yang baik untuk anggota-anggota aku. Itu yang namanya tujuan. Supaya kalian tuh jelas gitu. Kalau misalkan kalian nggak punya tujuan, kalian bakal bingung. Ini aku jalan ya, jalan-jalan, tapi aku nggak tahu aku mau kemana. Tapi kalau kalian punya tujuan, kalian jalan, kalian tahu gitu. Aku punya sesuatu yang harus dicapai di depan sana. Yang kedua, prioritaskan dengan bijaksana. Poin kedua ini balik lagi ke skala prioritas yang tadi udah aku jelasin di awal-awal. Jadi, apa yang menjadi tanggung jawab kalian, itu kalian prioritaskan. Jangan dibalik. Yang nggak penting malah kalian prioritasin, yang penting malah kalian tunda-tunda. Itu nggak boleh, teman-teman. Yang ketiga, tetapkan batas waktu untuk menyelesaikan tugas. Jadi gini, misalkan guru kalian nih, misalkan Pak Agung ngasih tugas seni gitu 1 minggu. Tapi kalian ngerasa diri kalian bisa nih menyelesaikan nih tugas nggak dalam waktu 1 minggu. Ya udah, kalian buat deadline untuk diri kalian sendiri. Aku pengen selesain tugas ini dalam waktu 3 hari. Itu bakal lebih baik lagi. Jadi artinya kalian yang men-challenge diri kalian sendiri gitu. Yang keempat, istirahat di antara tugas-tugas. Ini juga penting banget ya, teman-teman. Jadi seandainya kalian udah ngerjain tugas dari pagi sampai siang, udah kalian siang makan dulu. Jam 12 kalian makan dulu. Nanti habis makan, mau nonton dulu 30 menit nggak apa-apa. Habis itu back on track lagi. Kerjain lagi tugasnya. Tapi jangan sampai karena kalian nugas, udahlah, makannya nanti aja. Kayak gitu juga nggak bagus, teman-teman. Justru nanti kalian malah jadi susah mikir, susah fokus, jadi lemes, gitu. Yang terakhir, rencanakan ke depan dan jadikan sebagai life habit. Ini poinnya, life habit. Di awal-awal, kalau misalkan kalian baru-baru memulai program manajemen waktu, pasti ada rasa nggak terbiasa, rasa capek, dan sebagainya. Tapi, kalian harus lihat progres dan perubahan yang kalian alamin setiap harinya. Ketika kalian udah bisa ngelihat hal positif yang kalian dapetin untuk diri kalian sendiri, otomatis kalian akan kecanduan sama manajemen waktu, teman-teman. Dan kalau kalian udah merasa kecanduan, kalian akan secara nggak sadar menjadikan itu sebagai life habit.
Kalau manajemen waktu ini udah berhasil menjadi life habit kalian nggak perlu khawatir nanti kalian SMA, kalian kuliah, kalian kerja, kalian udah nikah, itu kalian nggak usah khawatir. Karena dari awal, kalian udah tahu dasarnya bagaimana, kalian udah paham sama diri kalian sendiri maunya apa, bisanya apa, dan berujung udah menjadi life habit. Jadi pokoknya semua itu kita mulai dari kita masih kecil, kita masih muda gitu. Jadi jangan sampai kalian mikir, udahlah sekarang kan aku masih SMP, kayak gini-gini ribet. Itu pemikiran yang salah, teman-teman. Justru di saat-saat kalian SMP kayak sekarang, kalau kalian itu udah terbiasa menerapkan ini dan menjadi life habit, itu akan ke bawah terus mau sampai kalian SMA dan sampai kalian dewasa nanti. Itu, kalian percaya sama kata-kata aku. Nah, selanjutnya, ini ada 7 Habit by Sean Covey. Dan ini tuh ada bukunya gitu, teman-teman. Aku dapat rekomendasi dari Pak Agung. Aku sendiri sih belum pernah baca bukunya, tapi aku udah pernah mendalami tentang 7 Habit-nya ini sendiri. Dan Pak Agung juga udah sempat ngejelasin tentang 7 Habit ini. Yang pertama, jadilah proaktif. Di dalam OSIS, kalau kalian punya ide, kalian punya masukan, tapi kalian diem, apakah teman-teman kalian bakal tahu? Enggak. Sama sekali enggak. Dan kalau menurut aku, kalau kalian punya ide yang bagus, tapi kalian nggak keluarin, itu sayang banget. Jadi itulah kenapa biasakan jadilah proaktif. Inisiatif. Nggak perlu ditanya dulu, tapi kalian yang mengungkapkan. Kak atau Pak Agung, aku ada ide nih. Idenya ABCDFGHIJ. Permasalahan ide itu akan diterima atau enggak, itu urusan belakangan. Yang penting kalian udah berniat baik, mau menyampaikan dan ngebantu. Itu udah. Jadi permasalahan, aduh tapi nanti kalau ide aku nggak diterima, gimana ya? Atau enggak kalian pernah nih mengungkapkan ide kalian, tapi terus tiba-tiba idenya nggak dipakai, terus dari situ kalian merasa, udahlah aku nggak usah ungkapin ide aku lagi. Jangan kayak gitu. Karena yang namanya kita organisasi, terdiri dari banyak orang, itu nggak mungkin ide kita bakal seterusnya selalu dipakai. Ada saatnya ide kita diambil, ada saatnya belum, atau bisa jadi disimpan dulu untuk event yang selanjutnya gitu. Jadi nggak pernah salah sama yang namanya mengungkapkan. Yang kedua, mulai dari yang paling akhir ini aku nggak perlu jelasin banyak lagi karena ini sama dengan tujuan. Jadi yang tadi aku bilang, tetapkanlah dulu tujuannya itu apa. Ini sama aja kayak mulai dari yang paling akhir. Kalian lihat dulu tujuannya itu apa. Yang ketiga, utamakan yang utama. Ini lebih kepada prioritas. Apa sih yang utama? Kalian udah tahu lah ya yang utama tuh seperti apa. Yang keempat, berpikir menang atau menang. Jadi ini tuh semacam win-win solution. Misalkan dalam organisasi kita, OSIS, itu ada perbedaan pendapat antara misalkan Citra dengan Matthew pendapatnya beda. Tapi kalian harus ingat, kalian itu satu tim, teman-teman. Jadi walaupun suatu saat nanti terjadi perbedaan pendapat, bukan malah kalian jadikan sebagai, wah, ini orang beda pendapat sama aku lihat dia sebagai musuh, sebagai rival. Nggak gitu. Justru kalau kita menemukan perbedaan pendapat, kita pikirin win-win solution-nya. Win-win solution itu adalah solusi yang mana berada di tengah-tengah. Jadi tidak merugikan pihak B, tidak merugikan pihak A. Kita cari jalan tengahnya apa. Itulah fungsinya ketua, teman-teman. Jadi ketua itu yang menengahi kalau misalkan nanti suatu saat ada anggotanya yang berbeda pendapat satu sama lain gitu. Yang selanjutnya, pahamilah baru dipahami. Maksudnya, kalau misalkan kalian nanti punya suatu ide atau suatu masukan dan kalian ingin mengungkapkan, kalian juga harus bisa membaca situasinya, teman-teman. Dan kalian harus bisa tahu lawan bicara kalian tuh orangnya seperti apa. Baru kalian ungkapkan, supaya kalian tahu, ini yang aku ungkapkan bakal efektif nggak ya? Gitu. Jadi kayak misalkan kalian melihat
ada teman kalian lagi berpendapat. Kalian juga nggak setuju nih, kalian punya pendapat. Kalian jangan langsung potong begitu aja gitu. Enggak, aku nggak setuju. Jangan. Kalian udah tunggu dulu dia ngomong selesai. Jadi kalau dia selesai, baru kamu ngomong. Sorry, kalau aku kayaknya beda pendapat. Aku punya ide kayak gini, gitu. Jadi, kalau kalian mau dipahamin, kalian juga harus bisa mahamin orang terlebih dahulu. Selanjutnya, bangun sinergi. Sinergi di sini maksudnya adalah kerjasama. Kerjasama antara teman, OSIS, antara OSIS dengan pembina, gitu. Karena kalau nggak ada yang namanya sinergi, OSIS tuh nggak akan bisa berjalan, teman-teman. Kenapa perlu ada sinergi? Karena walaupun kalian memang terdiri dari banyak anggota, tapi tujuan kalian tuh cuma satu. Kalian OSIS, anggotanya ada 24, tapi tujuan kalian tuh cuma satu. Jangan sampai kalian punya tujuan masing-masing yang berbeda-beda. Itu nggak bisa. Yang namanya organisasi tuh kita tentuin tujuan kita bareng-bareng tuh apa, kita cari langkahnya bareng-bareng. Gitu. Yang terakhir, asahlah gergaji. Di sini, misalkan kita pakai gergaji untuk motong pohon. Kalau misalkan gergaji itu hanya dipakai terus untuk memotong batang kayu pohon, terus, makin lama pasti makin susah. Kenapa? Karena gergajinya makin tumpul. Maka dari itu gergaji juga perlu diasah dulu, baru kita pakai lagi buat motong. Hubungannya apa sama kita? Kita, kalau misalkan kita memaksakan diri kita untuk selalu kerja, lama-lama tumpul juga tuh kayak gergaji. Itulah kenapa kita perlu break, kita perlu istirahat. Tapi dalam istirahat itu juga, jangan sampai istirahatnya tuh istirahat yang sia-sia. Boleh ada istirahat yang sia-sia dalam arti, kalian istirahat tuh yang bener-bener nggak ada hubungannya sama improvement diri kalian. Kayak misalkan kalian main game, kalian nonton drakor, itu nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin dalam waktu istirahat juga, kalian coba hal-hal yang lebih mengembangkan diri kalian. Kayak misalkan kalian pakai untuk berolahraga, kalian pakai untuk membaca buku, kalian pakai untuk nonton YouTube yang berhubungan dengan hal-hal yang sekiranya bisa berguna di hidup kalian. Itu, teman-teman. Nah, ini yang terakhir adalah manfaat. Manfaat manajemen waktu yang pertama, tugas dan tanggung jawab jadi terpenuhi. Yang kedua, mengurangi kecenderungan menunda-nunda pekerjaan. Yang ketiga, terhindar dari tekanan dan stres. Kok bisa gitu terhindar dari tekanan dan stres? Bukannya kalau kita manage waktu kita dengan banyak belajar kita jadi stres, Kak? Gini, kalau misalkan kita nggak memanage waktu kita, pada akhirnya kita kebablasan, tugas kita kelupaan semua, kewajiban kita kelupaan semua. Pada akhirnya di akhir tahun biasa guru-guru suka nagihin tugas, baru udah tuh kita tahu, wah ternyata masih ada 10 tugas belum aku kerjain. Stres, tekanan itu datang semua tuh pasti waktu itu. Yang ada kalian capek sendiri. Gitu. Yang keempat, mencapai keseimbangan dalam hidup. Ini kayak yang aku bilang tadi, keseimbangan antara having fun, keseimbangan antara menjalankan kewajiban. Yang kelima, mencegah terjadinya bentrok antara suatu pekerjaan dengan pekerjaan lain. Jadi, kayak misalkan yang namanya kita sekolah. Di sekolah kita itu mata pelajaran bukan cuma 5, bukan cuma 7 ya, tapi ada berapa belas atau berapa puluh ya. Dan gurunya pun, misalkan hari Senin kita dikasih tugas matematika. Deadline-nya memang seminggu. Tapi kalau misalkan kita selesaiin itu tugas langsung di hari itu, besokannya kita dapat lagi tugas IPS, apakah kita jadi bentrok? Enggak. Karena tugas matematika kita udah selesai hari itu. Dan tugas IPS tuh udah besokannya. Jadi ya udah gitu, santai aja, chill aja gitu. Yang keenam, bisa mengeksplor diri lebih jauh dan paham dengan kemampuan diri. Iya, jadi kalau misalkan kalian bisa memanage waktu kalian dengan benar, otomatis kalian juga akan punya lebih banyak waktu untuk mengimprove diri kalian,
untuk lebih mengenal diri kalian dan lebih paham dengan kemampuan diri dalam arti kalian mungkin merasa aku tuh orangnya kok kayaknya malas ya. Ya udahlah, aku emang gitu orangnya, aku emang malas orangnya. Tapi setelah kalian mencoba manajemen waktu dan kalian berhasil, kalian akan tahu, wah ternyata aku hebat loh. Ternyata malas tuh bisa diubah loh. Ternyata malas tuh bukan sesuatu yang akan selamanya nempel di diri aku. Tapi kalau aku emang berkeinginan untuk merubah malas itu, aku bisa jadi seseorang yang lebih rajin dan juga bertanggung jawab. Gitu. Nah, di sini aku pengen kasih kalian kegiatan. Tapi ini nggak harus dikumpul hari ini. Nanti kalian bisa kumpulnya di Google Classroom. Nih, aku pengen kalian bikin list waktu kalian selama 1 minggu. Ini jamnya aku cuma contoh ya. Jadi jamnya kalian mau mulai dari jam 6, mau mulai dari jam 8, itu silahkan. Tapi aku minta semuanya ini kalian bikin dari jam kalian bangun tidur sampai jam kalian tidur lagi gitu. Jadi misalkan kalian bangun tidur jam 7, ya kalian berarti mulai dari jam 7. Kalau terus kalian tidurnya jam 10 malam, ya udah berarti berhentinya di jam 10 malam gitu. Dan yang harus di-highlight adalah aku mau kalian bikin tugas ini pakai Canva, teman-teman. Jadi, apa yang udah tadi diajarin sama Kak Anita, kalian terapin lagi di kegiatan kalian yang ini. Kalian pakai Canva dan pakai mode yang poster. Jadi, kalian silakan bikin list manajemen waktu kalian dalam bentuk poster di Canva. Gitu. Ada pertanyaan nggak tentang kegiatannya? Kalau ada yang mau nanya, boleh ya ditanya aja. Aku. Iya, boleh. Ini berarti selama seminggu ya? Selama seminggu, iya betul. Oke. Tabelnya dari pertama kali kita mulai hari, terus itu sampai kita tidur malam. Iya, jadi dari kita bangun sampai kita tidur. Berarti Ada 7 lagi slide yang mau ya? nanya? Berarti 7 slide. 7 slide. Maksudnya kan jadiin sama aja. Oh iya, aku baru Ini kan udah jadi tabel. Posterin. Oke. Sorry, Iya. sorry. Iya, nggak apa-apa. Jadi digabungin aja, Charlie. Kamu nggak usah bikin hari Senin sendiri, Selasa sendiri, tapi dimasukin aja ke dalam tabel. Gitu. Nah, nanti di dalam tabel ini kalian tulis apa aja yang kalian lakuin di hari Senin, jam 7 sampai 7.30, misalkan aku mandi dan sarapan, gitu. Selanjutnya kalian ngapain. Terus, di akhirnya, di bawah tabel ini, kalian tulis kesimpulan. Kesimpulannya apa, gitu. Jadi, kalian merasa apa yang kalian lakukan ini udah efektif belum sih? Udah, apa ya, kalau misalkan dijadikan habit terus-menerus, ini baik nggak sih untuk diri kalian? Atau kalian merasa, wah kayaknya ada yang perlu diubah deh. Harusnya di hari Senin tuh aku bangun lebih pagi, sehingga aku sekolah juga bisa lebih tepat waktu. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kalian refleksikan sendiri, gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanyain tentang tugasnya? Kesimpulannya kayak gimana? Ya, kesimpulannya tuh, misalkan kalian tuh ngerasa aktivitas yang kalian lakukan dengan kurun waktu itu udah kalian rasa cukup baik belum? Udah efektif belum? Kalau misalkan kalian jadikan sebagai habit yang akan kalian lakukan terus-menerus sampai ke depan nanti, itu udah baik dan benar belum? Atau ada yang perlu diubah lagi? Kayak misalkan kalian ngerasa kalian seharusnya bangun tuh lebih pagi supaya sekolahnya kalian nggak telat gitu loh. Jadi kalian refleksikan aja dari tabel manajemen waktu kalian sendiri gitu.
Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Oke, kalau misalkan nggak ada lagi yang mau ditanyain tentang ini, materi dari aku selesai sampai di sini. Ini ada bukan beberapa, sebuah kalimat. Apa yang kamu lakukan sekarang itu mencerminkan bagaimana kamu di masa depan. Gitu. Jadi, kayak yang tadi aku bilang, life habit yang kamu bawa dari sekarang itu akan bisa kamu kebawa terus sampai kamu dewasa nanti. Gitu. Oke, sekian dari aku. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat Kak Regita sama Kak Jocelyn udah kasih materi tentang tadi ada OSIS dan juga tadi mungkin ada sedikit tentang manajemen waktu ya teman-teman. Dan aku mau manggil rekan aku lagi nih. Halo Kak Farel, masih semangat gak? Yo, masih dong. Masih ya. Udah sekarang Iya. mungkin ada yang ngantuk ya. Udah ngantuk, ada yang mungkin lapar lagi gitu kan, duduk-duduk doang makin berasa laparnya. Iya, refreshing nggak apa-apa minum air putih. Iya, sambil minum-minum nggak apa-apa lah ya, asal jangan sambil makan-makan. Ya, betul. Nah, Kak Farel, tadi aku mau ngingetin lagi nih buat teman-teman. Tadi kan Kak Tania udah paparin materi dari Kak Regita juga ada. Jangan lupa ya tugasnya dikerjakan dengan Iya, baik betul. ya, teman. Dan kalau dari Kak Farel tadi Kak Regita udah jelasin panjang lebar apa yang bisa diambil kesimpulan. Oke, karena ini banyak banget ya sebenarnya. Mungkin kalau didengerin semua gitu bisa ya dicatatin semua. Karena emang penting, dan dari yang tadi tabel-tabel itu apa piramida ya kan, terus sampai 7 habits itu, nah itu menurut kakak sih penting ya, penting banget malahan buat reminder buat kita atau buat nanti kita baca lagi buat koreksi diri kita sendiri gitu Kak Angel. Oh gitu, oke. Oke, Angel ini Kak Regitanya mau ngomong lagi nih, boleh buat Kak Regita? Boleh, silakan Kak Regita. Ya, aku cuma mau nambahin, aku mau minta ke Kak Jocelyn untuk sharing juga ke kalian. Jadi, Kak Jocelyn itu seharusnya dia masih kelas 11, teman-teman. Cuman karena Kak Jocelyn ikut percepatan, jadi sekarang tuh dia udah kelas 12 sama kayak aku. Dan udah sibuk kurusin kuliah juga ya, Kak Jocelyn-nya. Ya, boleh dong Kak Jocelyn jelasin gimana sih kok bisa sekolah sambil percepatan, sambil OSIS tuh gimana gitu. Oke, makasih Rere. Nah, selamat siang teman-teman, semoga masih pada semangat ya walaupun udah di ujung acara. Kenalin teman-teman, nama aku Jesana Kristabel, bisa dipanggil Kak Jocelyn atau Kalin. Nah, seperti yang kalian tahu, aku sekarang tuh berada di kelas 11 IPS percepatan, dan ya kalau kalian tahu, di SMA ISR itu ada program percepatan, dan aku juga ikut OSIS, tepatnya di bagian sekretaris. Nah, aku mengikuti OSIS itu pas aku udah keterima menjadi siswa percepatan waktu kelas 10. Pada awal-awal pasti aku masih adaptasi dong sama situasi itu, karena aku harus belajar menjadi sekretaris dan juga menerapkan gaya belajar dalam percepatan. Karena kan waktu aku SMP itu aku ikut OSIS, tapi aku bukan sekretaris. Jadi aku benar-benar gak ada basic ataupun pengalaman di bagian sekretaris. Terus juga dalam program percepatan ini aku baru banget ngalamin ini karena awal-awal kan aku nggak tahu gimana caranya belajar dicepetin gitu. Jadi aku harus cari cara gimana caranya aku menerapkan gaya belajar tuh yang cocok sesuai sama aku, yang bisa aku mengerti cepat gitu. Nah, oleh karena itu aku mau ngasih beberapa tips nih ke kalian semua gimana caranya aku menyimbangin OSIS sama pelajaran aku. Nah, biasanya yang timbul di pertanyaan kalian tuh kalau masuk OSIS, nilai dan tugas tuh bakal telat atau turun nggak sih? Itu nggak sama sekali teman-teman, karena selama aku OSIS dan jadi siswa percepatan, aku sama sekali nggak pernah ngerasa kayak nilai aku turun atau aku jadi telat ngumpulin tugasnya. Karena tuh menurut aku di OSIS kita juga belajar dan proses ya teman-teman. Kayak di OSIS kita belajar kepemimpinan, kita belajar tadi public speaking. Nah, itu menurut aku menjadi nilai plus buat teman-teman sekalian waktu kalian tuh presentasi. Jadi kalian bisa punya skill komunikasi yang lebih bagus gitu daripada biasanya. Nah, ini aku mau ngasih beberapa tips yang dari pengalaman aku sebagai siswa percepatan dan juga OSIS. Yang pertama yang pasti itu jangan pernah menunda tugas ya teman-teman.
Jadi waktu aku SMP itu, aku tuh emang karena tugasnya itu dikumpulinnya offline waktu itu di kelas langsung, jadi aku nggak pernah belajar gimana caranya managing waktu atau menerapkan konsep-konsep yang bagus dalam mengatur tugas. Nah, aku tuh sejak masuk SMA aku ngubah habit aku menjadi habit yang lebih produktif, yaitu aku nyicil tugas aku pas gurunya itu udah kasih. Jadi aku nggak ngelihat deadline-nya itu mau besok atau mau minggu depan. Aku udah ngerjain itu dari sekarang, aku cicil. Karena aku mikir kalau misalnya aku nggak cicil, pasti ada tugas dari mata pelajaran lain, dan kalau misalnya kita nggak kerjain atau nggak kita cicil dari sekarang, itu bakal menumpuk, teman-teman. Dan jadi kita bakal bingung nanti di akhir gimana cara ngerjainnya. Dan juga bisa jadi stres karena kebawa pikiran kan ini belum ngerjain tugas ini. Jadi saran aku tuh jangan pernah nunda tugas. Kalau bisa teman-teman cicil walaupun deadline-nya itu minggu depan. Karena kan guru-guru juga pasti nilai dari kecepatan kalian mengumpulkan tugas. Nah, selanjutnya aku tuh membuat kayak agenda tugas atau kegiatan. Nah, aku tuh biasanya gunain kayak sticky notes yang biasanya nanti buat ngingetin aku ada tugas apa aja hari ini yang harus aku kerjain. Jadi biasanya aku ngelis tugas yang mau aku kerjain hari ini tuh apa aja. Misalnya kayak ada MTK, Bahasa Indonesia, PKN, dan kalau udah biasanya aku checklist. Dan gak cuma itu, teman-teman, sekarang tuh aku lagi nyoba kayak konsep yang tadi Cire bilang yang kayak timetable itu, dan itu menurut aku lebih worth it daripada sticky notes. Kenapa? Karena kita tuh jadi lebih disiplin dan on time. Dan tugas kita tuh secara tidak langsung jadi lebih terstruktur, dan kegiatan kita juga lebih produktif lagi daripada sebelumnya. Nah, terus selanjutnya itu menanamkan habit yang baik. Dari yang tadi kita nggak menunda tugas, kita nyicil, nah itu udah nanamin habit yang baik loh dalam diri kalian tanpa kalian sadari. Jadi pas ketika kalian pengen menunda tugas atau kalian mau ngerjainnya nanti, pasti ada kayak perasaan, aduh kayak ada yang kurang nih. Kayak kepikiran terus saya itu pengen ngerjain tugas, karena tuh udah kebiasaan kalau misalnya kita ngerjain tugas tuh kita nyicil. Nah itu berarti kalian udah menanamkan habit-habit yang baik, dan itu bakal berpengaruh banget ke nantinya mau kalian sekolah ataupun kuliah ataupun kerja, itu kalian menjadi apa ya, siswa yang atau mahasiswa yang kayak disiplin dan on time gitu. Nah itu bagus banget sih teman-teman buat nanamin habit yang baik dalam diri kita. Nah terus aku biasanya juga menjalin komunikasi yang baik sama teman maupun guru. Karena kan pasti yang seperti kita tahu ya, kalau misalnya kita jadi OSIS, kita tuh pasti punya resiko. Resikonya itu pasti rapat yang motong jam pelajaran. Tapi teman-teman nggak usah takut ketinggalan materi atau yang lainnya, karena biasanya aku pasti nanya teman aku, tadi belajar apa atau ada tugas apa. Dan aku biasanya juga kayak cek GC, kayak biasanya kan guru-guru kalau ngirim materi atau PPT itu di GC ya. Nah, terus aku baca-baca. Nah, aku saranin teman-teman kalau belajar itu lebih baik dimengerti daripada dihafalin. Karena dulu tuh gaya belajar aku tuh lebih ke penghafalan daripada dimengerti. Jadi itu cepat lupa gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian ngertiin itu materi, itu bakal diinget terus gitu. Jadi kalian nggak akan lupa. Nah, terus yang terakhir dari aku itu jangan mengeluh. Jadi awal-awal tuh aku masuk ASIS dan percepatan pasti ngerasain banget namanya capek ya. Bakal kayak ini kok tugas banyak banget, terus habis itu ada rapat juga, terus jadi bingung juga kan karena masih awal-awal jadi nggak tahu gimana cara ngaturnya. Tapi aku selalu nanemin mindset dalam diri aku tuh kayak aku tuh pasti bisa gitu daripada kayak ngeluh, mendingan kayak aku ngerjain. Soalnya semakin banyak aku ngeluh, bukannya tugas itu selesai malah makin ketumpuk. Jadi saran aku mendingan kita berusaha dulu, karena berusaha bakal ngasihin suatu hasil daripada kita mengeluh yang bakal nunda hasil. Karena ketika kita berusaha tuh kita bakal dapetin impact yang baik gitu tanpa kita sadari juga. Nah, jadi itu doang sih tips-tips singkat dari aku. Yang aku mau kasih kata-kata terakhir sih yang tadi Cire sampaikan maupun aku itu kalian lakuin dalam kehidupan sehari-hari, karena kalau misalnya habit itu ditanemin dari sekarang itu bakal berpengaruh banget ke nanti dan bakal bikin semuanya itu bakal lancar, stabil, dan percaya itu buat kalian tuh menjadi benar-benar produktif banget.
itu aja sih sharing dari aku. Terima kasih, semoga kalian termotivasi dan terinspirasi. Maaf bila ada kesalahan kata atau kata yang kurang jelas. Terima kasih. Oke, thank you Jocelyn. Nah, buat teman-teman ada nggak nih yang mau nanya ke aku atau ke Kak Jocelyn? Mungkin ada yang belum ngerti dari tadi yang aku sampein atau Kak Jocelyn sampein. Mumpung ada orangnya nih ya, nanya aja nanya. Kalau nggak ada yang mau nanya, aku nanya nih. Aku tanya nih ya. Aku mau nanya ke kalian semua. Sejauh ini, apa sih yang ibaratnya membuat kalian tuh merasa paling capek atau ngerasa kadang-kadang ngerasa nggak bisa gitu? Apakah kalian ngerasa kadang kalian capek karena OSIS rapatnya kebanyakan atau kalian capek karena tugas sekolah yang selalu ada terus gitu? Apa sih coba? Boleh ngomong aja di sini. Karena tugas sekolah yang kalau udah selesai 1 nambah 2. Iya. Jadi kagak habis-habis, kayak waktu itu aku sehari ngerjain 4 tugas tapi tetap masih ada. Oke. Ada lagi nggak selain Catherine? Keluhan-keluhannya apa gitu? Selain tugas sekolah. Atau semuanya di sini rata-rata mengenai tugas sekolah? Nih ada Miss Alice nih. Ya, berarti ini rata-rata kalian tuh lebih kepada tugas sekolah. Kalau OSIS sendiri gimana? Apakah ada yang bikin kalian jadi ngerasa, aduh kok kayaknya capek ya, aduh kayaknya berat ya dalam OSIS tuh? Ada nggak? Enggak sih. Nggak ada? Belum, kayaknya belum. Karena kan belum. Project yang dilakuin. Iya, kali. Tapi kan kalau Ecang dan Matthew udah 2 tahun, berarti udah setahun kan? Nah, kalau yang dari yang tahun kemarin ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, semoga tahun ini juga nggak ada ya. Amin. Oke, aku bakal, jadi gini teman-teman. Seumuran kita, ngerasa beban itu banyaknya di tugas sekolah itu wajar banget. Karena emang, ya kita tuh pelajar, kita tuh siswa gitu. Tapi kalau aku dari dulu aku selalu mikir gini, tugas sekolah, PR, ulangan, itu aku ngelihat ketiga hal ini bukan sebagai tugas, bukan sebagai ulangan, bukan sebagai PR, bukan sebagai beban, tapi sebagai tanggung jawab. Jadi ketika kalian udah mendapatkan titik terangnya di mana kalian udah bisa nganggep semua ini sebagai tanggung jawab, kalian ngejalaninnya juga bakal dengan penuh kesadaran bahwa kalian ngelakuin semua hal ini bukan buat guru, bukan buat temen, bukan buat mama papa kalian, tapi buat siapa? Buat siapa? Diri Buat sendiri. siapa? Iya, Sendiri. buat diri sendiri. Karena apa? Dengan kalian ngelihat tugas ulangan dan PR yang banyaknya dan yang selalu nambahnya itu sebagai tanggung jawab, kalau kalian berhasil nyelesain itu, artinya tanggung jawab kalian nambah. Artinya rasa tanggung jawab kalian nih di sini semakin gede, teman-teman. Jadi, kalau saran aku, jangan fokus cuman di aduh ini tugas harus diselesain, aduh kalau nggak ntar guru marah, aduh kalau nggak ntar nilai aku jelek. Coba mulai sekarang ubah cara pikirnya bahwa oke, ini tanggung jawab gue ngerjain ini buat diri gue sendiri gitu loh. Jadi jangan apa ya, jangan melihat itu sebagai beban kalian gitu. Karena intinya kalian ngelakuin segala hal, kalian nyelesain semua tugas-tugas itu ya buat diri kalian sendiri. Bukan buat guru mata pelajaran itu, bukan buat orang tua kalian, bukan buat teman-teman kalian, gitu, tapi buat diri kalian sendiri. Dengan kalian punya pemikiran seperti itu, otomatis kalian melakukan berbagai hal itu bakalan lebih ikhlas. Jadi yang penting kalian udah lakuin yang terbaik,
seandainya ulangan kalian nih, kalian udah belajar mati-matian, udah belajar sungguh-sungguh, nilainya jelek. Kalau kalian udah punya pemikiran kayak aku bilang tadi, bahwa kalian lakuin itu untuk diri sendiri, ya udah gitu. Seandainya nilai kalian jelek pun, kalian nggak masalah, yang penting ilmunya udah ada di sini. Karena yang penting tuh ilmunya gitu. Percuma nilai kalian bagus, percuma tugas kalian selesai, tapi ilmunya tuh nggak dapet. Itu sama aja kayak kosong gitu. Dari luar bagus, tapi dalamnya kosong, nggak ada apa-apanya. Gitu teman-teman. Jadi aku nerapin pemikiran seperti ini dari aku SMP. Jadi makanya nggak dari SMP sih, mungkin bisa dibilang dari SD pun kalau masalah tugas dan segala macam, orang tua aku udah nggak pernah ikut campur tangan sama sekali. Mau aku ada ulangan, mau aku ada tugas, mereka udah sepenuhnya serahin ke aku, karena ya aku udah tahu gitu, itu tugas aku, itu ulangan aku, bukan tugas dan ulangan orang tua aku. Jadi aku yang pegang kendali sepenuhnya atas hal-hal itu gitu. Itu teman-teman. Ada yang mau nanya nggak? Kalian ngerti kan? Kalian nggak ini kan aku ngomong nggak mudah dimengerti nggak sih aku ngomong tuh, kalian bisa paham nggak sih maksud aku? Bisa. Ya, alhamdulillah. Ada yang mau nanya nggak nih? Kak Jocelyn juga boleh. Masih ada waktu kita. Atau Pak Agung mau nanya anak muridnya, Pak? Mungkin ini deh ya. Ketika itu kan jarak dengan kamu, terutama angkatanmu walaupun satu SD gitu kan nggak tahu tentang kamu nih. Dan mungkin juga alasan kenapa karena kita menjadi bagian dari apa namanya? Jadi bagian tim ini adalah track recordnya itu sesuai dengan tema ya, teman-teman semua ya. Karena kita ini dari SD, kamu kok lihat itu piala di SD Pejibun itu lihat tadi banyak namanya karya kita. Dari kelas 1 itu kayaknya kalau nggak ranking 1, kayaknya ranking 1 terus ya. Bukan sombong tapi kayaknya iya memang. Nah, karya kita tuh dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP, mungkin SMA juga iya ya. Itu ranking 1 terus teman-teman. Ya 3 besar selalu dapat dia ya. Dan nggak, yang hebat lagi itu dia nggak cuma di akademik, tapi kalau ada lomba-lomba, waktu itu juga mewakili sekolah untuk kegiatan di yayasan juga, juara 2. Saya ingat sekali ya, karena kita ini pas kelas berapa gitu, dia itu ikut apa yang IPA apa tuh? Yang kamu mana Pak? Yang apa? Yang kamu sakit itu? OSN IPA. Nah, karena kita itu dulu ikut OSN IPA dan itu nggak niat. Tapi dia tetap dapat nomor berapa, 3 kalau nggak salah ya, dan masih lanjut. Itu nggak niat ya, bayangkan. Nggak niat aja kayak gitu. Dan saya pernah mendampingi dia juga 2 kali lomba kalau nggak salah. Lomba menjadi konseling sejawat lah, seusia gitu di SMP. Itu juga peringkat 1 sekarawang. Lomba puisi itu juga mendadak itu, kalau nggak salah juara 2 deh. Jadi, nah, ya. Itu alasan saya kenapa memilih karya kita di 2 periode ini untuk bergabung sharing dengan kalian teman-teman. Jadi kesempatan sekali, kenapa sih karya kita kok bisa ya tetap ranking 1 tapi kerjaan di OSIS banyak dan sekarang ketua OSIS lagi. Itu nggak gampang. Nah, itu dasarnya. Jadi kalian jangan lihat kok kita kok bisa ya. Kok dia ngomong kayak gitu tuh memang ada buktinya. Nah, itu buktinya seperti itu. Hampir beberapa hal dia lewati. Tantangannya sudah dia lewati. Nah, itu kalau ada pertanyaan boleh itu ke karya kita, kalau ke Jocelyn nih. Anak yang baru saya kenal tapi ternyata lancar juga ngomongnya ya. Tuh, yang lain tuh. Echan tuh sebagai anak yang juga sama-sama menyumbangkan banyak piala di SD sama Triadi gitu kan. Apakah ada kemiripan tidak sih dengan yang dialami karya kita mungkin? Enggak, gimana Cang sih? Hilang kemana? Nge-lag deh kayaknya. Nge-lag, Pak. Enggak, sayang banget ya. Jadi nggak usah khawatir ya, tetap di OSIS itu walaupun kerjaan terlihatnya banyak. Saya setuju tuh karena saya barusan dari toilet ya, dari belakang itu saya sedikit mendengar bahwa
Kalau ada kerjaan itu ya jangan cuma dipikirkan, dilihat-lihat aja, nggak dikerjain. Itu sama aja kita tuh menambah-nambah beban di akhirnya nanti ya. Nah, kenapa ini Kak kita masih dengan materi yang sama? Karena saya lihat banyak perubahan di kelas 9 yang OSIS kemarin ya. Hampir semua itu expo itu sudah siap. Dia mau ke pelajaran apapun sudah siap. Jadi guru merasa lebih ringan. Nah, makanya kalian manfaatkan nih dengan Kak Regita dan Kak Jocelyn. Sebenarnya juga ada Kak Keisha ya, juga percepatan itu. Itu anak-anak yang luar biasa. Mungkin di sini ada Citra, ada Ecang, ada Metu yang sama ini. Tanya gitu, apa sih tantangannya menjadi ketua OSIS dan juga tetap mempertahankan nilai akademik itu gimana caranya gitu. Gimana tuh Kak Regita? Nggak jadi minum kan kamu? Kirain Bapak mau nanya Matthew. Kamu dulu lah. Kalau saya sih di SMA ini, karena saya juga OSIS-nya baru di SMA ya, jadi cara saya biar tetap seimbang tuh, ya balik lagi, saya tahu mana yang prioritas. Jadi misalkan ada rapat OSIS di jam pelajaran gitu, terus ketinggalan banyak, tugas-tugas juga banyak yang dikasih gitu kan. Ya udah, saya langsung periksa, terus saya lihat ini tugasnya apa, deadline-nya kapan. Kalau hari itu juga saya bisa selesain, kok jadi saya? Kalau hari itu juga aku bisa selesain, aku selesain gitu. Tapi kalau memang misalkan habis OSIS nih, habis kita acara LDK kayak gini, kan gimana pun juga prioritas aku sekarang berarti LDK ini kan. Masalah sekolah, pelajaran ya udah aku simpen dulu gitu. Misalkan habis LDK ini aku ngerasa aku capek, tapi ternyata ada tugas yang deadline-nya sampai hari besok, ya udah nggak masalah kok, aku istirahat dulu. Misalkan aku tidur 1 jam atau aku nyantai dulu 1 jam, habis itu baru aku kerjain, itu kayak gitu. Tapi yang penting ya balik lagi kalian tetap inget aja gitu. Atau nggak biasa, supaya aku nggak lupa nih ya teman-teman, aku kasih lihat aja. Aku juga punya list tugas aku di HP. Jadi aku bikin di notes, itu isinya tugas. Ini tugas, katanya. Aku matiin background dulu ya. Awas ada Mbak. Enggak, nih. Ini teman-teman. Ini tugas-tugas aku. Ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti, ini yang di atas ini yang masih belum aku kerjain. Di sini juga ada OSIS ya, kalau kalian bisa lihat. Tugas OSIS video Sparkle juga aku masukin di sini. Jadi bukan cuma tugas sekolah doang. Biasa juga aku tulis deadline-nya kapan. Jadi kalau misalkan udah selesai, ya udah aku tinggal centang. Gitu. Jadi setiap saat, setiap habis ketinggalan sesuatu, aku cek di Google Classroom atau aku tanya teman, aku catat di notes aku supaya aku nggak lupa. Gitu. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa kalian nggak perlu catatan karena daya ingat kalian cukup bagus, itu nggak masalah sih, karena tiap orang balik lagi punya caranya masing-masing. Tapi kalau cara aku ya seperti ini, gitu. Itu Pak. Oke, thank you Kak Regita ya, bahwa dia selalu mencatat. Karena saya punya kemampuan mengingat cukup hebat gitu ya, saya nggak pernah saya catat. Bapaknya nggak nyatet, yang nyatet orang lain ya Pak? Ya betul sekali. Teman-teman masih sudah tahu ya, SMA juga sudah mulai tahu bahwa saya itu kelemahannya adalah mengingat apa yang saya omongkan mungkin 5 menit yang lalu kadang lupa. Sehingga kalau ditanya, Pak Agung pernah membuat saya sakit hati gitu, ya mungkin pernah, tapi saya nggak tahu ngomong apa dan kepada siapa. Tapi saya suka ya bahwa mengatakan kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan di hari itu juga. Terlihat sederhana ya teman-teman ya. Kamu mungkin itu kan Kak Regita, coba dulu deh, kamu nyoba dikerjakan, lakukan apa yang Kak Regita lakukan gitu ya. Karena ketika sudah kita mencoba, itu kita akan merasakan hasilnya. Tapi yang sering jadi masalah adalah kita itu sudah menyimpulkan tanpa melakukan. Itu banyak banget kayak gitu. Teori-teori instan ya, teman-teman ini ya. Saya dulu ingat sekali awalnya si Matthew nih awal-awal jadi OSIS tuh. Oke Pak, siap. Sehari. Oke Pak, bentar, 2 hari. Bentar Pak, bermasalah 3 hari. Pengumuman 17-an tuh harusnya malam minggu, jadinya malam Selasa. Yo, jadi ingat beneran tuh.
Ya, kayak gitu itu menunda kayak gitu itu sebenarnya hal yang nantinya akan jadi habit yang kurang baik untuk kita semua teman-teman ke depannya. Nggak usah dipikir dalam-dalam, Matt. Contoh, Matt, gitu aja dipikir dalam-dalam. Enggak, perasaan enggak ada. Malam Senin dah. Ya, pokoknya ya bener sih, pokoknya saya nunda aja, bener. Ya, udah. Bener. Oh, beneran toh, Matt. Maaf, Matt ya. Nyinggung. Jadi teman-teman, apa yang disampaikan oleh kakak-kakakmu ini saya rasa akan menjadi sebuah pegangan. Saya suka kalau kamu agak ngantuk ya. Karena menurut teori psikologi itu ketika kita sedang sedikit ngantuk, bahkan mau tertidur gitu, kamu memang nggak merasa bahwa mendapatkan ilmu. Tapi ketika kamu nanti selang sehari, 2 hari, 3 hari, mungkin seminggu, akan teringat materi yang diberikan oleh kakak-kakak ini. Ada yang ingin bertanya nggak nih? Ya beras saya yang tanya, Matthew tanya gitu, atau ini yang diam-diam aja dari tadi hari pagi sampai sore diam itu betah ya? Ada Resin, ada Levana, ada Gabriela, Citra, Naomi, Kim, Aileen, Jojo, Karen itu benar nih, Karen diam aja nih. Kayak dia lagi banyak kepikiran jadi moderator. Gimana Karen? Pak, jadi moderator, tugas ekspor aja masih kagak selesai. Gimana coba tuh? Saya nih tak kasih itu bocoran ya. Saya aja yang mau ngadain expo santai-santai aja kok. Kamu nggak kerjaan ya sudah. Kan yang rugi kamu bukan saya. Bingung lagi. Sekali lagi, sebenarnya tipsnya sederhana ya. Selama kamu yakin bahwa itu akan selesai dengan waktu yang kamu buat, ya itu pasti akan selesai. Jadi kamu harus yakin sama dirimu sendiri, teman-teman. Kayak saya nih ya, saya selalu coba konsekuen terhadap diri saya sendiri. Saya orang yang suka tidurnya malam, bahkan kadang jam 4 pagi, jam 4 pagi saya baru tidur, jam 2 baru tidur. Tapi saya sadar ketika jam 4 tidur dan jam 5, misalnya anak saya udah bangun, itu kewajiban saya ya saya harus bangun. Nggak berdiri cuma tidur 1 jam. Itu dari kecil, dari saya SMP saya biasakan seperti itu. Ketika saya main SMP itu kan saya suka main ya. Saya main pulang jam 3:30 pagi. Jam 6 pagi harus berangkat, siap-siap berangkat sekolah, saya bangun jam 6 pagi. Walaupun di sekolah itu agak ngantuk, yang penting saya sudah mencoba jujur pada diri saya sendiri. Nah, sekarang kamu cek deh dirimu sendiri itu. Ketika kamu sudah meyakini, berarti kan kayak teman-teman yang expo ini belum yakin, dan tugasnya merasa masih banyak, berarti kamu nggak yakin nih dengan kemampuanmu sendiri. Kamu nggak yakin dengan potensi dirimu sendiri. Kamu nggak percaya dengan apa yang kamu miliki dengan waktu. Waktu kita tuh kan sama ya, 24 jam kan. Tinggal kamu milih, mau jam 9 setelah jam 9 mau tidur, atau jam setelah jam 9 mau kerjain sesuatu. Itu kan pilihannya di kalian. Ya. Ada juga yang disuruh tidur jam 9 sama orang tuanya, masih aja dia chattingan dengan teman-temannya. Padahal buat ngerjain tugas kan bisa kan ya? Pilihan teman-teman kayak gitu itu. Dan pasti ada yang dikorbankan. Seperti tadi ya, kamu harus lihat tuh, mana yang kemungkinan dikorbankan tapi tidak terlalu membuat terluka untuk semuanya. Gitu. Jadi, kenapa ya? Saya nggak tahu ya. Mungkin karena saya sudah melewati masa itu ya. Masa-masa kalian yang penuh merasa terbebani dengan tugas itu ya. Kalau saya gitu pikirnya di masa itu ya saya coba konsekuen aja. Ketika konsekuen itu bukan berarti kita nggak berusaha ya. Saya yang SMP berusaha mati-matian biar bahasa Inggris saya bagus pun, sampai les pun pada akhirnya tetap nggak ada perubahan. Tapi saya menghargai usaha saya untuk les. Gitu. Jadi untuk teman-teman kayak siapa ini, kayak Karen itu bukan Karen yang saya tahu biasanya diam-diam baik, ini kayak banyak pikiran banget sama soal expo nih. Iya Karen ya? Ya enggak? Enggak, Pak. Enggak. Oh, tuh diam-diam aja. Ini salah satu anaknya Gala ya? Enggak, dari mana? Ini kayak Tania ini kalau lagi marah.
Pokoknya nikmatin, kalau saya pesan nikmatin hari ini, nikmatin ini waktu kita yang tinggal dikit lagi di hari ini. Setelah itu kamu bisa istirahat, ngerjain tugas dan lain-lain. Saya rasa percuma ya kita berpikir expo. Sekarang mikirin expo itu percuma. Jangan mikirin expo. Kamu mikirin jemuran yang belum diambil di laundry misalnya, baju yang belum diambil di laundry pun percuma. Dan kamu mikir nanti malam mau makan apa juga percuma. Karena kamu sekarang masih di sini. Sama saya, sama Kak dosen dan kita. Itu. Ada lagi kata-kata dari kita Jocelyn gitu yang mengakhiri sesi kalian? Jocelyn? Pokoknya tetap semangat buat teman-teman OSIS. Gimana pun nanti kalian tahu cara nyimbangin itunya, pokoknya aku tunggu prestasi-prestasi kalian dan aku tunggu juga OSIS SMP bisa membawa nama baik sekolah ke luar sana. Oke, kalau dari aku, pokoknya apa yang aku kasih tadi ke kalian jadiin dasar, tapi silakan kalian cari cara dan jalan kalian sendiri-sendiri, masing-masing yang kalian nyaman. Kalau misalkan kalian emang ada, masih nanti, suatu saat nanti kalian mau cerita, mau tukar pikiran, Kak, kok aku udah coba atur waktu, tapi tetap nggak bisa, di luar LDK ini kalian mau nanya ke aku juga, silakan. Gitu. Kepada punya Instagram kan? Nah, ntar aku kasih di chat ya. Dah, Desi itu aja dari aku. Makasih buat waktunya hari ini. Oke, terima kasih ya Cira kita, Kak Jocelyn, sama tadi ada beberapa kata juga dari Pak Agung. Teman-teman pada ngantuk ya? Iya nih, kayaknya udah pada lemes gitu ya. Udah lemes ya? Aku mau kasih peregangan